sharekan dulu ya kali ya. Selamat siang. Jadi teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah forensik digital dan jaringan. Jadi kalau di bagian pertama kita membahas mengenai pengantar dan pendahuluan tentang forensik digital dan jaringan. Kemudian kita sudah juga membahas mengenai forensik science secara umum untuk melihat gimana posisi forensik digital untuk melengkapi forensik untuk mengungkapkan sebuah kasus ya, baik di pengadilan maupun untuk tujuan yang lain. Nah, kemudian kita juga sudah membahas mengenai forensik digital dan juga membahas case kasus kejahatan di mana salah satu evidence-nya atau beberapa evidence-nya itu menggunakan forensik digital atau forensik jaringan. Nah, kemudian terakhir, sebelum kita membahas akuisisi data yang diperlukan untuk mengumpulkan forensik digital, nah kita juga perlu memahami understanding data storage dan file system. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai data storage dan juga mencoba yang terkait dengan data storage sebetulnya yang diatur di file system itu menggunakan hexa editor. Nah, hari ini kita akan membahas understanding data storage dan file system, khususnya bagian file system di Windows dan Linux ya. Ini outline kuliah kita hari ini, yaitu overview, kemudian understanding file system, kemudian Windows file system dan Linux file system. Jadi diharapkan setelah kuliah kita mengenai file system ini, kita akan bisa memahami tentang tujuan dan struktur dari file system, kemudian bisa mendeskripsikan file system di Microsoft dan juga di Linux. Nah, file system sendiri tentu tidak asing bagi teman-teman karena kita sudah terbiasa ya day to day menggunakan komputer atau perangkat device lainnya di smartphone atau yang lain. Nah, tentu dalam penyimpanan data akan mengikuti aturan tertentu ya, karena kalau kemarin di pembahasan storage sebetulnya data-data itu pasti disimpan dalam address tertentu ya, dan pengaturannya itu per 1 byte ya. Jadi kalau kita perlu 1 word gitu, maka pasti akan mengambil 4 alamat ya, 4 address. Nah, sementara struktur data tentu bervariasi ya, bisa mulai dari mungkin data gambar, data suara, data teks, atau data kecil icon gitu. Nah, ini disimpan mengikuti aturan yang ada di storage ya. Tentu apakah dia hard disk, SSD, atau yang lainnya. Nah, biasanya kalau di hard disk ukuran per sektor itu adalah 512. Jadi kalau kita punya file yang ukurannya hanya 100 byte gitu, tentu akan mengambil satu sektor ini dan sisanya kosong. Nah, ini yang diakomodir di file system. Jadi file system ini mengatur bagaimana sebuah file itu disimpan dalam sebuah storage. Nah, tentu pasti ada deskripsi bagaimana awalnya, akhirnya, kemudian mungkin include metadatanya disimpan di mana, itu semuanya diatur oleh file system. Nah, file system sendiri banyak versinya ya. Kalau di Windows ada FAT16, FAT32, dan NTFS. Kemudian kalau di Linux itu ada
X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, ini file system bertanggung jawab untuk menyimpan informasi di perangkat storage yang kemarin kita pelajari. Nah, file system secara umum ada dua kelompok, yaitu yang network file system dan disk file system. Network file system diantaranya ada NFS, ada SMB, kemudian kalau NFS itu Sun ya, kalau SMB Windows, kemudian disk file system, ya ini ada yang sering kita gunakan sekarang kalau kita menggunakan Windows, NTFS, atau mungkin kalau sistem yang lama bisa FAT32, sementara kalau kita menggunakan Linux mungkin X2, X3 maupun X4. Nah, ini yang network file system. Ini biasanya dengan file system ini, maka kalau kita menyimpan storage-nya di jaringan, gitu, nah si direktorinya tahu bahwa yang ini ada di jaringan yang mana, gitu ya. Nah, itu dengan NFS yang dibangun oleh Sun maupun SMB yang dibangun oleh Microsoft. Jadi kalau teman-teman kalau buka Windows biasanya di directory itu kan ada yang jaringan tuh ya. Nah, itu biasanya SMB base. Nah, physical structure di disk kemarin meskipun kalau HDD itu kan dibagi per ini ya, per track, tiap track dibagi ada sektor gitu. Kemudian yang paralel kita sebut sebagai silinder, tapi posisi strukturnya kira-kira ada yang kalau kita bagi ini dalam bentuk partisi gitu. Kemarin kan teman-teman mungkin ada yang melakukan partisi ya. Nah, tentu dia dibagi dalam beberapa blok. Nah, kalau dia termasuk OS, maka akan ada bagian bootnya, kemudian mungkin akan ada super blocknya, ini yang mendefinisikan tentang seberapa besar dari free inode ya. Jadi kalau kita lihat di view itu kan kadang-kadang use-nya berapa, free-nya berapa. Kemudian ini list dari directory, kemudian file itu sendiri ya. Nah, secara umum dengan file system, maka OS jadi tahu mapping file itu di disk yang sebenarnya seperti apa. Karena kalau teman-teman tanpa file system tentu mesti tahu alamatnya masing-masing ya, bahwa file ini ngabisin di posisi ini. Gitu. Kemudian file yang lain lagi mungkin di file sini. Nah, pengaturan ini itu dihandle oleh file system. Sehingga kita cukup tahu nama filenya kan, padahal nama file itu bisa jadi sebetulnya merupakan pointer ke alamat awal sama lebarnya, dan mungkin ya, informasi metadata yang lain, misalnya tanggal berapa di create, tulis siapa, tergantung dari file sistemnya. Nah, kemudian tiap OS itu juga file sistemnya macam-macam ya, itu menentukan bagaimana data itu disimpan di disk. Nah, tentunya kalau katakan VAT 16 sama VAT 32, nah cara nyimpen data VAT 16 dan 32 tentu berbeda karena sesuai dengan aturannya. Nah, detailnya mungkin ada di presentasi kita ya nanti, tapi itu hanya sekedar knowledge, karena untuk urusan kemarin kalau kita buka Hexa Editor, itu kan ada file-file yang dihapus. Nanti kalau misalnya yang dihapus itu VAT32, yang dihapus NTFS itu apa namanya, header-nya mungkin bisa berbeda gitu ya. Kemudian kalau yang corrupt itu file image gitu, yang corrupt di bagian mana, aturannya seperti apa, nah itu tentu
Kalau kita nginget secara manual akan banyak ya. Nah, biasanya tugas yang seperti itu akan dibantu oleh forensic tools ya, seperti misalnya autopsi, NCASE atau yang lainnya. Nah, di forensik digital, kalau kita ingin mengakses komputer yang dicurigai terkait dengan kejahatan tertentu, tentu kita mesti familiar dengan OS-nya dan juga dengan file sistemnya. Nah, kemudian kita juga perlu memahami tentang boot sequence ya. Jadi biasanya kan struktur boot sequence itu disimpannya di BIOS maupun yang baru itu ada di extensible firmware interface. Kemudian terkait konfigurasi bootnya mana yang akan didulukan, itu biasanya tersimpannya di CMOS ya. Nah, CMOS ini ada baterainya, konfigurasi BIOS biasanya disimpan di CMOS. Kemudian proses bootstrap biasanya ketika komputer mati itu, nah itu biasanya disimpannya di ROM ya, di ROM. Nah kemudian proses konfigurasinya, kunci apa yang digunakan itu biasanya disimpannya di CMOS. Nah boot sequence tentunya kalau kita buka masing-masing di laptop atau komputer tergantung dari mereknya ya. Mungkin untuk akses itu kita perlu reset, kemudian kita menekan tombol tertentu, bisa jadi escape atau bisa jadi F10, gitu, tergantung dari manufacturer-nya ya atau vendornya. Nah biasanya di sini boot sequence-nya akan ditampilkan di sini. Untuk case tertentu mungkin ada yang lewat DVD, mungkin lewat USB, kemudian lewat hard disk internal dan lain-lain. Nah ini untuk pendetailan ya, itu tentang Windows File System. Tapi sekilas kalau kita bahas, ini di Windows File System kita bisa akses utility ya. Mungkin kalau di Windows 10 administrator utility kali ya. Tapi kalau di Windows 2000 ada disk administrator utility. Kemudian yang di Windows 2000 dia bisa bikin ya untuk memanage RAID storage ya. Kemudian bisa melakukan partisi atau format sistem. Tapi kalau di Windows yang sekarang, Windows 10 dan lain-lain, biasanya kalau untuk format sistem, kita bisa akses disk partition atau langsung klik kanan ya, klik kanan dari directory ya, atau Windows Explorer di sini muncul. Kemudian baik di Windows maupun di Linux ada command line. Di antaranya kalau kita mau ngopi ya atau mau melakukan dump data ada DD, kemudian kalau mau format ya dengan ini bisa dengan format gitu ya, format exe, kemudian untuk disk administrator dengan fdisk dan lain-lain ya, detailnya silakan nanti dibaca dari bahan yang akan diupload. Kemudian file sistemnya yang banyak digunakan sampai sekarang adalah NTFS, kemudian ada VET32. Nah, kalau yang VET16 mungkin udah jarang kali ya. Ini file allocation table merupakan standar yang lama dari Windows file system. Nah, di VET ini, VET16 dan VET32 itu nggak backward kompatibel ya kira-kira. Jadi
Jadi bedanya itu di ini, biasanya ukuran file yang bisa disimpan dalam hard disk atau storage system yang diformat dengan FAT16 atau FAT32. Kemudian bedanya juga di informasi penyimpanan ya. Nah, ini kira-kira partisi kalau menggunakan VAT ya. Jadi ada boot system, kemudian ada file allocation table-nya, kemudian dia bikin kopinya ya, kemudian ada root folder yang isinya 512 entry. Kemudian ada itu file allocation yang primary sama secondary. Ini untuk perbandingan diri FAT 16 dan 32. Kemudian kalau yang FAT 16 itu bisa sampai 4 GB. Kemudian kalau yang 32 itu berapa ya? Tapi dia lebih gede gitu ya. Nah, kemudian allocation table menggunakan master index gitu. Jadi yang dia menyimpan tentang informasi partisi, tentang informasi sektor atau cluster. Kemudian di file name allocation table-nya, ini dia ada beberapa features ya, mulai dari namanya, ngikutin file name dan extension, kemudian atribut itu ada 8 bit, kemudian create time ada 24 bit, create date ada 16 bit, last access date, last modified time, last modified date, starting cluster, kemudian ada file size 32. Nah, ini semua adalah metadata kan. Nah, metadata itu disimpannya di informasi tertentu yang di VAT table ya. Kemudian kalau yang VAT 32 dia sampai 2000 giga ya. Tapi umumnya current version di Windows kalau untuk waduh ini udah lama sekali nih. Partition 32. Kalau kita sekarang kan partition bisa 512 giga gitu ya. Tapi ini masih bisa dipenuhi oleh FAT32 karena FAT32 bisa satu partisi 2 terabyte. Kemudian jumlah klasternya itu sekitar minimal 65.000. Nah, kemudian baik VAT16 maupun VAT32 ada beberapa kelemahan. Misalnya kalau semakin banyak file yang kita simpan, makanya kalau file web itu kan kadang-kadang ukuran filenya kecil-kecil ya karena ada favicon, kemudian ada icon-icon dan itu bisa banyak sekali. Nah, itu kadang-kadang kalau kita format menggunakan VAT tidak scale well ya. Karena di situ kalau semakin banyak file yang kita simpan, nah tentu metadata file itu akan nambah terus ya. Sehingga allocation table-nya bisa sangat besar. Dan mungkin nggak cukup gitu. Nah, berikutnya mungkin nggak tahu nyontoh Linux atau gimana, Windows bikin NTFS. Jadi semua file, semua data dianggap sebagai file. Gitu. Nah, di sini kira-kira NTFS itu ada bagian partisinya, kemudian ada master file table, kemudian ada system file, dan ada untuk tempat file itu sendiri. Nah, keunggulannya di NTFS itu ada file system yang include di situ file logging, berarti ini meningkatkan performance dan mungkin untuk tujuan security ya, karena transaksi bisa disimpan di
di logging di situ. Nah, ini beberapa apa istilahnya feature kali ya, feature atau karakteristik dari NTFS. Jadi mereka punya boot sektor, ini di sektor pertama sampai 15. Nah, biasanya kalau teman-teman buka satu partisi, katakan file C dengan hexa editor gitu. Nah, itu akan ketahuan kan sektor-sektornya ya. Biasanya di sektor 0 sampai sektor 15 ini adalah informasi tentang boot sektor. Kemudian di berikutnya akan ada informasi tentang sistem file, yaitu MFT record, kemudian tentang atribut, dan baru tentang datanya itu sendiri. Kemudian karena ini apa namanya, jadi strukturnya itu kayak ada sistem file yang ada transaction log-nya, dan mungkin karena struktur secara umumnya mirip seperti Linux ya, X2, 3, dan 4, jadi semua diperlakukan sebagai file. Nah, ini lebih scalable dibanding VAT. Kemudian lebih memungkinkan untuk mendukung peningkatan keamanan, karena di situ ada file logging dan mungkin file lookup speed. Nah, sama dengan penggrupan di storage device, gitu. Nah, di file system mungkin mengikuti juga ya. Jadi ada grup, beberapa sektor digrupkan dalam satu cluster. Nah, ukuran cluster minimal satu sektor 512 byte atau bisa sampai 32.000 byte gitu. Berarti 64 sektor. Nah, ini disesuaikan untuk menyesuaikan karena ukuran file bervariasi, bisa kecil, bisa gede. Nah, memang berdasarkan konsep ini, sebetulnya kalau kita punya hard disk, storage tepatnya, baik berupa hard disk, SSD, kemudian flash disk, nah tergantung ukuran ininya ya, klasternya ya. Nah, kalau di format kan bisa 4K, bisa 512K, bisa 64K gitu. Nah, artinya kalau kita milih yang ukuran klasternya 4K misalnya, tapi ternyata storage kita digunakan untuk menyimpan file-file yang ukurannya kecil-kecil, favicon, yang gitu-gitu. Nah, otomatis pasti ada cluster-cluster atau cluster yang kosong gitu ya. Nah, ini pasti nggak efektif. Sehingga kalau kita satu hard disk ukuran 1 terabyte, kemudian diformat dengan ukuran cluster 4K, tapi ukuran file kita hanya 1K, maka kira-kira kalau ini penuh, itu sebetulnya yang terisi hanya seperempatnya berarti ya, 250 GB, dan seterusnya. Kemudian ini permulaan dari cluster 0, kalau di VAT di 2. Kemudian cluster number itu di OS disebut logical address, sementara kalau di hard disk memang disebut sebagai cluster ya. Nah, tentu karena ukuran physical storage bisa gede, apalagi sekarang bisa 2 tera, 4 tera, dan juga informasi tabel tadi, baik di VAT maupun di NTFS, itu adanya per partisi kan, sehingga
satu informasi yang ada di NTFS table maupun VAT table itu jangkauannya adalah dalam satu partisi. Nah, itu kenapa kadang-kadang kita perlu mempartisi storage device kita itu menjadi beberapa partisi. Nah, tapi tiap partisi tentu nggak mepet ya, kadang-kadang ada partisi gap-nya. Nah, kalau kita melakukan dispartition, tentu sekarang mudah. Karena di Windows Explorer aja itu kita bisa, maksudnya dispartition ya. Kalau yang format sih bisa klik kanan, tapi kalau untuk partisi bisa dengan dispartition. Tapi semua OS biasanya sudah punya tools bawaan. Kemudian ini contoh kalau partisi, teman-teman bisa nyoba, tinggal saya lupa tepatnya tools itunya ya. Tapi bisa di search di Windows bawah itu partition. Ya, kita bisa melakukan partisi sesuai dengan keinginan kita. Nah, di partisi itu ada code partisinya ya. Jadi kalau kita balik lagi ya, nyoba yang kemarin dengan Hexa Editor aja, itu kan sebetulnya kita melihat isi dari alamat dalam partisi yang sama, gitu kan. Nah, biasanya di bagian sektor awal 0 sampai 15 kalau di NTFS, nah itu ada code header-nya. Jadi kalau misalnya code-nya 01, oh ini berarti si partisi ini itu menggunakan DOS VAT formatnya. Kemudian kalau 04 apa, 08 apa, 17 apa, nah ini kita bisa ngapalin ini, tapi paling mudahnya ya itu diserahkan ke tool forensik digital. Jadi mereka biasanya begitu diinin, oh langsung ada informasinya nih bahwa ini adalah VAT 32. Nah, kalau VAT 32 dia akan perlakukan apa nih, mulai untuk datanya di mana. Kemudian kalau dia menemukan di sini ada kode JPG gitu kan, atau untuk PNG, untuk tip beda lagi. Nah, biasanya kan harus ngapalin tuh setelah data ini. Nah, biasanya tools itu bantunya di sini. Jadi begitu kita baca, oh ini dikenali sebagai image gitu kan. Kemudian baru dia baca. Tapi kalau dibuka di Explorer, katakan Windows Explorer, sebetulnya file ini di master table-nya sudah nggak ada, karena master table-nya kan udah dihapus tuh. Tapi sebetulnya di filenya sendiri ada. Ya, kita bisa nyoba sendiri kemarin kan. Jadi kalau ini hanya dihapus gitu, sebetulnya kita hanya menghapus di master table. Dan ini masih bisa direkonstruksi. Pun kalau misalnya ini sudah dihilangin, error, ini masih bisa direkonstruksi. Nanti kuliah ini di rekonstruksi image ya. Mungkin beberapa minggu ke depan. Nah, di partisi tentu ada namanya master boot record. Nah, ini isinya adalah tentang partisinya itu, kemudian ukurannya, dan beberapa informasi penting lainnya. Nah, biasanya first partition offset-nya itu di sini ya. Tapi kan kita nggak perlu ngapalin ini. Nanti dengan tools forensik digital, dia tahu bahwa kalau mau nyari data mulainya di mana. Nah, ini contoh kode-kodenya ya dari disk partition. Jadi kalau dibaca di Hexa Tools, yang membaca konten dari masing-masing address dalam satu partisi itu, muncul nih kalau misalnya kodenya ini kan di sini ya. Oh, kalau ini berarti apa gitu. Nah, bayangin kalau kita ngapalin manual nih, ya kan. Oh, ini baru itu ya. Akan lama lah. Malah waktu kita untuk nyari bukti forensik habis di ngapalin header sini. Nah, makanya itu pentingnya nanti ada kuliah
pengenalan tools forensik digital yang biasa digunakan. Kemudian kalau VAT disk isinya apa saja, ya kan? Jadi kalau VAT 16 seperti apa, VAT 32, XVAT seperti apa. Kita mungkin sekarang hanya menggunakan NTFS, tapi bisa jadi perangkat atau komputer yang kita investigasi, bisa jadi ada juga yang masih pakai VAT 16 atau VAT 32. Misal di perangkat-perangkat IoT, gitu kan. Karena kita kan nggak hanya berurusan dengan komputer yang canggih, tapi bisa jadi dengan perangkat-perangkat lama, di mana mereka memformatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian dari sisi ukuran klasternya juga bisa bervariasi tergantung dari ukuran hard disk. Secara otomatis kalau ukuran hard disknya antara 8 sampai 32, maka satu cluster itu isinya hanya satu ya. Kemudian di VAT ukurannya 512 byte. Kemudian kalau ukuran drive-nya ini cluster per sektornya itu meningkat ya. Kemudian VAT-nya bisa meningkat juga. Ya. Jadi ini sektor per cluster. Nah, yang satu sektornya kan 512 kan, tinggal dikalikan. Di 128 kali 512 berarti VAT sistemnya 64 kilobyte. Jadi yang di sistem file, kalau kita ingat di sistem file, kalau kita format kan ada pilihan tuh, pilihan kalau biasanya yang bisa kita pilih kalau NTFS maupun VAT 32 kan ada informasi size-nya ya. Nah, itu artinya cluster sebetulnya. Jadi kalau teman-teman kemarin bahas tentang hard disk, nah hard disk itu terdiri dari beberapa track yang berlapis-lapis, kita sebut sebagai silinder. Nah, sektornya itu ukurannya 512 standarnya ya, kecuali yang baru, saya lupa bisa 4K kan. Tapi efektifnya sekarang 512. Nah, ini yang diadopsi ini dijadikan cluster. Jadi kalau dia ngumpul beberapa, nah itu dalam satu cluster. Nah, cluster ini secara logical itu membentuk ukuran size di file system sesuai ininya file sistemnya. Nah, kemudian cara menyimpan file ya tentu karena secara fisikal kemarin ya memang kelompok-kelompok itu per 512 gitu. Nah, pengelompokannya juga pasti kelipatan itu ya. Kelipatan 2. Jadi either 2, 4, 8, 16 gitu. Nah, di sini juga kan kelihatan di sini tidak ada yang satu cluster itu 10 sektor gitu, nggak ada. Nah, pasti milihnya 4 kali per kali 2. Nah, itu menyebabkan pemilihan ini nggak selalu fleksibel. Sehingga kalau dalam satu cluster kita pilih 4 gitu. Nah, kalau 4 berarti kan 512 kali 4 kan, berarti ukuran satu ini 2048 gitu. Bayangin kalau ukuran file kita itu hanya 1 kilo gitu kan. Nah, dia bisa numpang di sini gitu. Atau kebetulan karena recordnya sudah kita hapus, gitu. Ada file yang kebetulan gede gitu disimpan, kemudian filenya kita hapus. Jadi kan sebetulnya isinya masih ada kan. Kemudian kita nyimpan file baru yang ukurannya kecil. Ukurannya kecil. Nah, akibatnya ini merupakan namanya istilahnya apa tuh? Ya istilah slack ya, atau ada istilah lain. Tapi sebetulnya itu mengandung informasi yang bisa jadi penting. Nah, ini bisa diambil dengan bisa dibaca dengan hexa editor, tapi kan harus manual tuh. Nah, ini bisa dibaca dengan lebih informatif dengan forensic tools ya. Nah, kejadian di
secondary storage juga terjadi juga di primary storage, karena namanya storage kan sama. Sehingga kalau sebuah RAM itu kalau password, kemudian apa lagi ya, password atau service yang sedang berjalan, itu sebetulnya di kopinya itu per kelipatan 2 klasternya. Jadi kalau misalnya kita lagi mau ngopi file yang ada di RAM di sini kecil itu, dilala sebetulnya dia pernah meroses password gitu. Ini di copy ke storage tertentu, dan bisa jadi storage itu mengandung informasi yang intentionally penting gitu. Unintentionally penting. Jadi kalau misalnya ini ada end of file, kemudian RAM-nya ukurannya kan dibagi per 512 atau kelipatannya, dan ini bisa jadi isi yang nggak sengaja ke copy di storage kita. Kemudian ini beberapa informasi terkait dengan kalau kita melihat VAT disk ya. Nah, kadang-kadang kalau kita pakai hard disk itu kan ada namanya defragment ya, alat defragment, tools defragment. Kadang-kadang kan itu ya nggak teratur gitu ya. Nah itu ya karena mungkin ini ya klasternya nggak berurut. Nah itu bisa diurutin. Nah biasanya di klaster yang nggak berurut ini itu ya yang kosong-kosong ini sebetulnya file-file yang mungkin sudah dihapus gitu. Dan itu bisa jadi informasi yang berguna untuk bukti digital gitu. Ada bukti-bukti yang tersembunyi di situ. Kemudian ini contoh list cluster dari VAT disk. Kemudian ini terkait dengan kalau aturannya, jadi kalau misalnya klasternya sudah penuh, maka dia akan ngambil klaster berikutnya. Tapi kalau yang contiguous nggak cukup, dia akan mengambil klaster yang lain. Nah, teman-teman sudah mencoba kemarin kalau kita delete file yang file sistemnya menggunakan VAT, sebetulnya yang dihapus itu hanya ini directory entry-nya, karakternya diganti dengan ini. Jadi nama filenya di MBR ya itu diganti dengan E5. Jadi kalau kodenya E5 berarti sebetulnya nama file itu udah dihapus. Makanya kalau ini dibalikin ke awal, otomatis dia bisa dipulihkan. Nah, tapi apakah mekanisme untuk recycle dan mengembalikan recycle itu seperti ini ya tergantung dari ininya, file sistemnya. Kalau NTFS mungkin beda. Sehingga kemarin kalau kita menghapus file, nah tentu akan dengan mudah dipulihkan, karena kalau di VAT hanya mengubah karakter ini digantiin semula. Di NTFS juga demikian, meskipun dia tidak hanya sekedar mengganti nama file dengan karakter ini, tapi secara umum karakteristiknya sama. Dia hanya menghapus tabel yang dia disimpan di tabel record-nya. Meskipun secara umum NTFS menyediakan informasi yang lebih banyak tentang file atau metadatanya lebih banyak. Ini tentang journaling, tapi prinsip tadi bahwa informasi tentang file disimpan di sini gitu ya. Nah, filenya sendiri di sini. Nah, filenya sendiri tidak dihapus. Gitu.
Nah, sama dengan VET, mirip. Jadi dalam satu partisi itu pasti bagian awalnya tentang boot sektor, berikutnya master file table-nya. Nah, yang dihapus di master file table filenya, tapi nama filenya sebetulnya masih ada. Nah, ini jumlah sektor plus per cluster tergantung dari ukuran drive-nya. Nah, cluster size-nya minimal 4 kilobyte ya. Bisa sampai 64 kilobyte. Di master file table, ini tempatnya metadata dari file. Bisa tentang sistem file, kemudian OS yang digunakan, kemudian 15 record pertama untuk sistem file itu sendiri. Jadi record di master file table ini disebut sebagai metadata. Berarti metadata itu ya termasuk kapan sebuah file di-create, kemudian kapan di-modified, kemudian mungkin oleh usernya siapa, dan lain-lain. Nah, metadata di master file table ini ada kodenya ya. Jadi bisa base file, nama filenya, volumenya, bisa tentang mungkin posisinya di mana, extend-nya, security file-nya, dan lain-lain. Kemudian di NTFS, di master file table-nya, jadi masing-masing file itu disimpan dalam record yang terpisah. Kira-kira panjangnya 1024. Makanya kalau teman-teman nyimpan file dalam NTFS, resikonya kalau ukuran filenya kecil ya, kan ada tempat master file table, kemudian ada ukuran file kecil. Nah, ukuran filenya katakan hanya sidik jari. Ukuran sidik jari itu kan sekitar 400 byte. Gitu. Bayangin, metadatanya itu, metadata dari file ini bisa 1000 byte sendiri. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman, saya butuh hard disk nih untuk nyimpen data sidik jari dari penduduk Indonesia 270 juta misalnya. Nah, teman-teman kalau ngitung datanya saja tentu salah, karena pasti ini apa namanya nggak akan sesuai, karena yang dihitung itu mestinya termasuk metadatanya. Ini kalau 400 byte itu lagi nggak cukupnya. Berarti kan tiap file menempatin minimal satu cluster kan. Satu clusternya 512. Satu sektor. Nah, kalau di NTFS minimal 4K. 4K. Berarti satu file kecil itu ngabisin satu cluster. Jadi nggak akan, hitungnya nggak akan match gitu ya, kalau tidak mengconsider ukuran cluster, ukuran sektor, kemudian metadata. Teman-teman itu yang mesti dipahami juga, selain memang tujuannya untuk forensik digital. Kemudian setiap record itu kan ada namanya resident dan non-resident attribute. Jadi untuk menghemat, jadi tadi normalnya kan kalau file-filenya kecil, termasuk metadatanya kecil, jadi saya lupa ininya, itu nggak disimpan di file yang terpisah, jadi bisa di master MFT table ini juga, dan itu disebut sebagai resident file. Nah, tapi kalau untuk file-file yang gede, itu di luar dari master file table. Kelihatannya sih kalau nggak salah itu seperti itu. Ini beberapa atribut terkait dengan master file table di NTFS. Nah, kita nggak perlu ngapalin ini, tapi yang bagian ini itu nanti akan ditunjukkan dengan forensic tools ya. Nah, contohnya di sini,
kalau ada MFT, NTFS, maka kode ini artinya apa gitu kan. Di sini all active record start with ini. Kemudian kalau ini apa? Bayangin teman-teman, kemarin kan kalau buka Hexa editor, kira-kira tabelnya kayak gini kan. Ini apa artinya? Nah, teman-teman tuh harus mantengin satu-satu, melihat tabelnya kayak gini kan, habisin waktu ya. Nah, sebagai yang membantu, tentu kalau kita baca tools, yang ini diterjemahkan sebagai apa, nah itu kalau Hexa editor sih kita bisa lihat semuanya, cuma untuk apa namanya, untuk merepresentasikan kali ya, untuk merepresentasikan ini artinya apa ya kita harus melihat satu-satu. Tapi kalau dengan tools, katakan autopsi atau encase gitu ya. Nah, yang urusan ini artinya apa itu sudah diselesaikan sama tools tersebut. Atribut-atributnya. Kemudian cluster number-nya juga sama, ini semua di file system biasanya itu adalah logical. Kemudian kalau terkait dengan yang non-resident, ini disebut virtual cluster number. Nah, ini offset-offsetnya. Jadi kalau di offset 00, ini adalah master file table record. Kemudian kalau offsetnya 01C sampai ini ukuran dari MFT record. Karena di luar itu nanti ukuran filenya. Sehingga tools forensik digital itu biasanya berdasarkan ini. Jadi begitu, sama kayak ini ya, Wireshark gitu kan. Itu kan either TCP/IP kan kita bisa mempelajari itu manual, tapi kan banyak kan. Nah, ya tools seperti Wireshark itu akan membantu kita bahwa ketika hiddennya adalah seperti ini, berikutnya apa. Nah, sama di sini. Jadi kalau size-nya tertentu, nah tentu ukuran filenya itu adanya di lokasi tertentu. Ini struktur dari file data di MFT ya. Ini kalau 46, 49, 4C, 45 itu MFT record identifier. Kemudian kalau ini panjang dari record header dan seterusnya. Ini lanjutannya, bayangin teman-teman kalau disuruh ngapalin ini 62, 16, 9B, 68. Ini apa? Oh, ini adalah setelah bait kesekian posisinya itu adalah untuk metadata, grade, data, and time. Kemudian yang di bawahnya ini adalah metadata yang isinya last access date and time, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau investigasi data, harus ngapalin ini, ya gimana kebayangkan ya. Nah, urusan gini ini dibacanya oleh tools forensik. Sehingga teman-teman begitu digelitan ini, diidentifikasi ini sebagai sebuah metadata file, ya muncul metadata file yang teman-teman kalau akses Explorer. Explorer. Jadi Windows Explorer gitu kan. Kan itu begitu ada nama file, berikutnya ini di-create tanggal berapa, update berapa, infonya diklik kiri muncul ini dibuat oleh siapa. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi nggak bentuk hexa code kayak gini. Jadi lebih muncul seperti kita melihat di file Explorer dengan tools. Nih contoh-contohnya. Jadi kalau ada tulisan gini, setelah keberapa nanti dihitung kan. Nah, ya, muncul ini, nah itu adalah long last access date. Gitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, sementara ketika kita melakukan investigasi, nah posisinya harus kita lihat. Nah, kita lagi melihat case kejahatan apa kan, sesuai case-nya. Bisa jadi kejahatannya memang kejahatan yang melibatkan cybercrime atau cyber-related crime, atau bahkan ya kejahatan yang nggak terkait dengan dunia siber, tapi buktinya adalah bukti siber. Nah, ini
lanjutannya ya. Ini sebenarnya di kuliah kita ingin menunjukkan bahwa mekanisme di balik kita mencari bukti, kemudian apa namanya, bagaimana kita mesti nyimpen file, dan itu mungkin digunakan juga untuk ngelihat performance juga. Nah, itu basicnya adalah storage itu sendiri, kemudian file system mengakomodir itu. Ini contoh-contohnya juga. Ini sekedar, jadi realnya sih kita nggak akan lihat ini, tapi untuk tujuan edukasi kan, jadi hanya untuk menunjukkan bahwa kalau dilihat isinya, hexacode-nya ya kira-kira seperti ini. Kemudian kalau seperti ini setelah apa namanya, setelah offset ke berapa address tersebut, nah itu akan ketahuan ini apa code-nya tersebut. Kemudian ada juga di NTFS itu istilah alternate data stream ya. Tapi untuk melihat apakah ini alternate data stream atau bukan, ini harus dilihat master file table entry-nya. Di sini nih, bayangin kalau suruh menginvestigasi kayak gini secara manual, tiba-tiba kita harus menyimpulkan bahwa oh ini alternate, nah gitu. Nah, kuliah kita nggak sampai di sini karena memang investigasi seperti ini gitu bisa jadi kalau tujuannya hanya mau recover sebuah image yang sudah rusak, atau ternyata ada slack sektor gitu ya. Nah, tapi yang gini ya untungnya ini sudah dibantu oleh forensic tools. Nah, kemudian di NTFS juga mengenal ada compress file ya, sama dengan VAT, similar ya. Jadi ada namanya encrypting file system. Kemudian nah ini ada recovery certificate, tapi untuk local account ya. Kemudian apa namanya, kalau di forensik biasanya password segala macam itu ketika masuk di RAM, prosesnya mana ya? Nah, di RAM itu file itu sebetulnya ya dibaca di RAM, di copy di RAM itu nggak terprotek kan, nggak terprotek. Ketika dia di RAM nggak terprotek, atau bahkan password sendiri itu hash-nya itu disimpan di sebuah lokasi di RAM. Nah, kalau kita tahu di mana lokasi tersebut, tentu ini bisa diambil. Makanya yang paling powerful itu kalau kita punya akses ke komputer yang sedang nyala. Karena password-nya itu pasti ada di sebuah lokasi, kemudian proses file ini pasti sedang terbuka. Nah, sama dengan, mirip bukan sama dengan VAT, kalau VAT delete file itu hanya header pertama saja yang diganti. Tapi kalau NTFS ini nama filenya dihilangkan dari list MFT. Jadi bukan hanya ganti header, tapi file sebenarnya tetap ada, sama baik di VAT maupun di NTFS. Hanya beda itu aja mekanisme, tapi prinsipnya sama. Nah, kemudian Linux ya, tadi Windows. Nah, yang di Linux semua data di komputer diperlakukan sebagai sebuah file.
Kemudian, nah ini historinya saja, ya tahun 70-an ya, mulai dari siapa? Sun Solaris, kemudian ada Linux, ada mungkin Red Hat gitu ya. Kemudian ada apa itu yang update tiap 6 bulan sekali itu. Nah, mungkin Linux yang unik, sistem unik yang bertahan sampai sekarang itu mungkin yang populer ya Linux ya, karena kalau kayak Sun Solaris itu juga udah nggak di-support lagi gitu. Nah, di Linux ada namanya Linux kernel ya. Nah, di kernel itu dia yang menghandle dengan akses ke mesin ya. Jadi kalau aplikasi atau user aksesnya lewat kernel. Nah, file system di Linux itu ada X2, X3, dan X4. Ini yang X2 di tahun 1993, maksimum size-nya 2 terabyte, volume size maksimum 8 terabyte, file name bisa 255 karakter. Nah, pada saat awal tahun 93, kalau kita di Linux namanya bisa panjang banget, bisa 255. Pada waktu itu di Windows nama file tertentu kan, dan extensionnya hanya 3. Nah, kalau di Linux nggak masalah karena semuanya dilakukan sebagai file ya, maka nama file panjang, extensionnya panjang nggak ada masalah. Kemudian muncul X3, standar file system 3, itu maksimum file size-nya 2 tera, volume size-nya 2 tera, file name-nya masih tetap 255 karakter. Kemudian ada Resar file system, ini maksimum file size-nya bisa 8 terabyte, menggunakan journaling, ini yang mirip dengan NTFS ya. Kemudian ada extension 4, itu maksimum file size 16 tera ya. Nah, kalau yang V82 itu kan maksimalnya 2 tera ya dalam satu partisi. Itu masih sama dengan yang X2 ya atau X3. Kemudian maksimum volume size-nya bisa 1 exabyte. Jumlah filenya bisa di-spot 4 billion itu miliar ya. Berarti 4 giga file. 4 miliar file. Nah, ini struktur direktori, ya kadang-kadang ketika kita nyari bukti digital, ternyata perangkat yang dicurigai menggunakan Linux yang mau nggak mau, OS sama file sistemnya kita juga mesti familiar. Nah, di Linux itu kalau titik 1 current directory, kemudian kalau titik 2, titik 3 meningkat parent directory. Nah, ini dia ada istilah relative path dan absolute path ya. Jadi kalau C seperti ini, kalau di Windows teman-teman bisa lihat kadang-kadang kebalik-balik yang gini-gini. Kemudian relative path ini ya, berarti ini path yang sama dengan ketika kita akses. Kalau absolute path tanpa titik-titik ini ya. Kemudian ada istilah virtual file system. Kalau ternyata mesin yang kita akses itu menggunakan virtual file system, jadi ada hardware, kemudian kernelnya nggak langsung akses hardware, tapi ada virtual file system. Itu juga ada case seperti ini misalnya. Nah, di Linux itu biasanya nama direktorinya sudah dibikin, kalau kita bikin default kira-kira seperti ini. Ada root directory, ada bin, ada boot, dep. Nah, file-file
apa namanya, library biasanya disimpan di mana, USR disimpan di mana, temporary disimpan di mana. Nah, gitu biasanya sudah ada aturannya di sini. Tapi kadang-kadang kalau terkait dengan kejahatan tertentu, file yang biasanya disimpan di mana, dia bisa copy di mana gitu kan. Nah, ini beberapa keterangan dari direktori yang ada di Linux. Kalau untuk root, ini root file system paling atas ya. Bin ini biasanya untuk executable file, kemudian boot ini untuk bootloader atau kernel executable, kemudian dev ini untuk hardware device, kemudian etc, file configuration, home ini untuk user ya, lib, library, media itu untuk removable media, kemudian mnt untuk mount, opt untuk optional file, dan seterusnya. Nah, basic command di Linux sama kayak di Windows ya, ada cd, kemudian ada pwd untuk melihat lokalnya. Kemudian kalau mau naik level pakai ini, kita lihat list. Kalau di Windows dir kan, dir. Kemudian ada list -a atau list all, -all. Kemudian cara mounting, cara demount, unmount-nya dengan unmount, kemudian mounting-nya dengan mount. Nah, biasanya teman-teman kalau ini di kuliah tentang apa ya, Linux ya, pengenalan Linux kalau nggak salah ya. Nah, itu dikenalin dengan basic command yang biasa digunakan di Linux. Nah, itu kira-kira teman-teman